framework CSS ya, atau dalam hal ini saya menggunakan Bootstrap ya, bersama saya Dueli Kurniawan. Apa sih itu Bootstrap ya? Bootstrap ini merupakan satu framework CSS ya, yang memudahkan daripada developer web dalam mendesain satu tampilan web yang responsif. Nah, salah satu situs yang mengimplementasikan daripada Bootstrap adalah Twitter. Responsive web atau responsive web design yang biasa dikenal dengan RWD ya, ini maksudnya adalah lebar daripada halaman website itu akan secara otomatis menyesuaikan daripada device yang digunakan ya, apakah itu layar PC, laptop, tablet maupun smartphone. Jadi developer web ini tidak lagi melakukan satu settingan layout CSS setiap halaman set ya, agar responsif ya. Jadi tidak mengatur ya dari misalkan ukuran 1000 px ya, 800 px ya, dan seterusnya ya. Cukup dengan menggunakan daripada Bootstrap ya, Anda akan secara otomatis ya, kita tinggal manggil saja ya dengan beberapa kelas-kelas yang ada di dalam Bootstrap ya, maka akan langsung otomatis responsif terhadap webnya. Nanti ada beberapa pilihan yang bisa Anda gunakan di sana. Nah, Bootstrap ini menyediakan daripada fitur grid ya, grid system, design form, navigation, button, drop down menu ya, modal, carousel, slider content, dan lain-lain. Nanti Anda bisa cek di getbootstrap.com/doc ya, versinya ya, silahkan dicek yang terkini ya. Kemudian example dan theme. Bootstrap ini menyediakan satu kelas-kelas CSS yang sudah terintegrasi dengan JavaScript dan jQuery ya. Jadi sudah ada di dalamnya jQuery-nya. Oke, untuk mengakses daripada Bootstrap ya, Anda lari ke getbootstrap.com/doc ya, seperti ini. Kemudian download ya. Setelah Anda download bagian yang Bootstrap ya, nanti Anda akan mendapatkan daripada file ekstrak daripada Bootstrap. Ini ada file CSS, ada JS, ada fontnya ya. Biasanya seperti ini, standarnya ada 3 folder dengan isi file-filenya masing-masing. Oke, untuk responsif daripada web ini ya, Anda bisa cek di dalam codingan ya, di HTML ya, Anda akan temukan yaitu meta charset UTF-8, meta HTTP equip ya, ini XUA compatible content Internet Explorer Edge. Nah, di sini ada yang namanya viewport ya, yang kemarin sudah kita bahas di HTML5. Viewport with device weight initial scale 1. Nah, ini yang nantinya dia akan menyesuaikan daripada lebar layar ya di dalam akses dari device tertentu. Oke, terus kemudian di sini untuk melinkkan daripada CSS Bootstrap itu sendiri ya, silahkan nanti disesuaikan ya di mana letaknya. Nah, ini kalau di saya css/bootstrap.min.css ya. Ini adalah style sheet. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan daripada source juga JavaScript-nya ya, jQuery. Oke. Nah, Bootstrap ini menyediakan daripada grid system. Nah, ini dia yang kemampuan yang cukup baik ya, dimana gridnya ini ya itu 12 ya, terdiri dari 12 grid. Nah, grid atau kolom ini dalam satu layout halaman website Anda bisa gunakan col XS ya, extra small
Cool SM ini untuk yang small. Nah, biasanya extra small ini untuk smartphone. Ya, small itu untuk tablet. Kemudian call LG ini untuk large ya, gitu. Jadi adjust ke screen yang extra small, adjust ke screen yang large ini cukup dengan pemanggilan kelas daripada Bootstrap ini sendiri, gitu. Nah, contoh misalkan di sini ya, saya punya yang namanya di sini ya container ya, oke. Ya, saya buat di sini body ya, yaitu div class container ya, dimana saya panggil class row ya, baris ya, call md6 ya. Call md6 berarti medium, kolom medium 6 bg primary ya, ini warna berarti nanti. Terus kemudian panggil lagi call md yang kedua ya, kolom kedua md6 bg success, berarti ini warna hijau. Jadi kan tadi bahwa Bootstrap itu menyediakan 12 grid ya. Nah, 12 grid ini jadi dibagi tadi 6 berarti 12 ya. Jadi nanti layar itu akan kalau ini nanti saya eksekusi, ini jadinya seperti ini. Ini saya eksekusi. Jadi akan terbagi menjadi 2 kolom. Ya. Jadi ini 6. Nah, ini 6. Begitu. Oke, paham ya? Nah, jadi kalau misalkan nanti Anda mau bikin di sini menjadi dalam satu layar itu tiga kolom ya, maka Anda bisa bagi ya. Jadi 12 bagi 3 ya. Nah, jadi 4 di sini nanti call MD 4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi 12 grid yang dimaksud adalah ini tadi. Call MD1, MD1 dan seterusnya ini sampai 12. Jadi kalau Anda ingin buat ini sebagai aside, terus artikel ini aside, nah cukup dengan memanggil seperti ini. Oke ya, bisa dipahami. Nah, itu untuk grid system. Jadi latihannya Anda bisa buat, bayangkan ketika Anda membuat satu layar ya seperti ini nih. Cukup dengan menggunakan 36 baris ya, Anda sudah bisa membuat satu website yang responsif. Ya, berbeda ketika Anda menggunakan tutorial sebelumnya web UI UX 1 dan web UX 2 ya, dimana di situ Anda mengadjust beberapa screen ya, dan mengcodingnya dengan secara natif ya. Nah, itu baik. Nah, ini jadi mudah kan. Nah, untuk ini jadi saya berikan penjelasan di mana di sini untuk headernya ya, ini dengan pemanggilan Jumbotron ya, kelas Jumbotron ya. Terus kemudian pemanggilan kelas untuk kontainer, di mana di sini saya bagi 3. Nah, jadi call SM4 ya, ini silahkan ya, bisa pakai small, LG atau extra small gitu ya, boleh silahkan. Nah, gitu. Oke. Untuk tabel. Nah, selain daripada tadi grid atau kolom ya, di dalam Bootstrap juga bisa menggunakan desain tabel. Nah, desain tabel di Bootstrap juga cukup baik ya. Dimana di sini beberapa kelas yang mungkin Anda bisa gunakan, contohnya misalkan tabel ya, tabel strip, tabel border, tabel hover ya, ini untuk membuat satu garis atau bingkai ya. Hover ini untuk memberikan satu warna ya, ketika kursor nanti kita arahkan ya. Kemudian untuk warnanya ya, Anda bisa gunakan seperti ini ya, ada aktif, success, info ya, warning, danger ya.
Nah, ini kebalik ya, ini danger harusnya merah ya. Nah, kemudian untuk yang warning ini adalah warnanya ini. Ya. Nah, begitu. Ini untuk pewarnaannya biasanya menggunakan seperti ini, bukan menggunakan color name color ya, tetapi seperti ini. Tinggal pemanggilan aktif, sukses, info, warning dan seterusnya. Oke, contoh ya, ini satu latihannya. Jadi Anda bisa langsung menerapkan di praktikum Anda ya. Buka Notepad++, silahkan ya. Nah, di sini jangan lupa ya. Jadi ketika Anda membuat satu script di dalam Bootstrap ya, tentu harus kita linkkan Bootstrapnya ya. Jadi link ref CSS Bootstrapnya. Oke. Nah, kalau sudah baru kemudian silahkan Anda tambahkan untuk jQuery-nya, untuk tambahkan JavaScript-nya ya, silahkan. Nah, dimana di sini misalkan anda ingin membuat satu tabel ya. Nah, tabel dimana di sini saya panggil yaitu tabel kelas tabel. Nah, dimana tabel ini untuk membuat satu tabel border ya, tadi untuk membuat garis bingkainya, tabel strip, tabel hover. Nah, ini hover tadi ketika kita arahkan nanti akan terdapat hovernya. Gitu. Oke, untuk warna, nah ini ada kelas sukses ya, untuk data TR1 ya, ya, dan seterusnya. Ini Anda bisa ikuti ya. Jadi silahkan nanti Anda bisa rubah ganti kelasnya pada tabel dan barisnya itu, sesuaikan, termasuk juga dengan warnanya. Oke, terus kemudian selain daripada tabel juga bisa merancang form ya. Nah, merancang form biasanya dipakai untuk bagi Anda yang ingin membuat satu mengcollage daripada data user ya, seperti itu. Nah, untuk membuat form Anda bisa menggunakan, misalkan ada beberapa metode ya, seperti post dan get kalau Anda ingin koneksikan ke dalam database ya. Nah, seperti ini ya. Pemanggilannya ada beberapa kelas, misalkan kontrol label ya. Ini untuk label daripada name, terus kemudian form group untuk label nama, form group untuk label alamat ya. Terus kemudian ini simpan button ya, dan button batal ya. Anda bisa langsung nanti eksekusi sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini icon ya, tinggal ditambahkan daripada icon. Jadi nanti akan seperti ini ya. Jadi icon daripada nama name ya, terus kemudian nama ya. Nah, termasuk juga apakah nanti ketika diisikan sesuai maka dia akan centang dan seterusnya. Ini kita bisa pemanggilan daripada di Bootstrap ya. Apa sih ininya ya, nanti kita akan bahas ya. Ini ada grab icon ya, biasanya gitu. Nah, ini grab icon. Nah, ini sebenarnya banyak di Bootstrap ini banyak ya yang bisa kita gunakan di iconnya. Contoh ya, ketika Anda ingin membuat satu button search ya. Nah, ini tinggal gunakan button tipe button kelas button info ya. Nah, terus kemudian Anda panggil kelasnya yaitu grab icon, ini untuk iconnya ya, icon search ya, seperti itu. Oke, nah ini salah satu contoh untuk yang search. Oke, ada search, ada envelope, ada print ya. Kemudian untuk menggunakan button ya, menggunakan daripada button itu ada button large, button middle ya, small atau medium ya, small, terus kemudian extra small. Nah, ini silahkan disesuaikan ya, termasuk juga untuk warnanya. Nah, untuk warna itu selalu ya menggunakan success, info, warning, danger ya, seperti itu, sehingga akan memudahkan Anda dalam pengkodingan. Ini salah satu contoh ya, misalkan
Anda membuat satu button dengan beberapa pilihan ya, seperti ini. Oke, kan nanti Anda coba. Kemudian untuk gambar, nah di gambar juga Anda bisa menyediakan di Bootstrap ini menyediakan daripada untuk tampilan-tampilan yang lebih baik ya di image ya, ataupun gambar. Nah, dengan kelasnya yang bisa Anda gunakan yaitu image rounded ya, image circle ya, image thumbnail, image responsive ya, seperti itu. Ini untuk yang daripada contoh-contoh daripada misalkan Anda ingin rounded ya, seperti ini rounded, circle ya, ini thumbnail. Kalau untuk yang responsif berarti ke Anda ikuti bahwa image itu nanti akan respon terhadap device ya, gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi Anda bisa tambahkan di setiap image itu image responsif ya, supaya nanti dia responsif selain daripada tadi bentuknya, apakah dia rounded, circle, thumbnail gitu ya. Oke, kemudian yang lain ada lagi yaitu alert. Nah, alertnya biasanya kalau Anda ini menggunakan Java ya, kemarin sudah belajar juga dengan menggunakan Java. Nah, di Bootstrap ya, ini juga sudah disediakan ya, karena dia sudah integrasi CSS dan JavaScript-nya yang ada di dalam Bootstrap. Contohnya di sini ada yang bisa Anda gunakan yaitu kelas alert success ya, alert info ya, alert warning, alert danger. Nah, biasanya ini untuk memberikan satu informasi bahwa form yang disubmit ya, itu sesuai atau itu tidak sesuai ya, atau itu wajib harus diisi ya. Seperti itu. Contoh misalkan, nah di sini ada Anda bikin satu kolom ya. Kolomnya di sini Anda bagi dua ya, terus kemudian Anda buat di sini ada kelas alert success ya, dimana ada button ya, yaitu Anda buat penyimpanan berhasil kalian ya, kelasnya close. Nah, jadi Anda bisa klik di sini, nah, nanti dia akan close, hilang. Oke, buttonnya akan hilang. Sama yang lainnya juga sama ya, hanya membedakan tadi untuk yang warna ya, gitu. Oke, terus kemudian navigasi. Nah, ini yang sebelumnya juga sudah dibahas di mockup dan layouting ya. Di Bootstrap ya, Anda tinggal melakukan satu pemanggilan ya, pemanggilan daripada navigationnya ini ya. Contohnya kelas daripada navbar atau navigation itu navbar default ya, warna putih, atau navbar inverse ya, seperti ini, warnanya hitam. Ini contohnya ya, Anda bisa menggunakan script ini ya. Nih, dimana di sini saya gunakan drop down menu ya. Jangan lupa untuk CSS-nya, JavaScript-nya ya, terus kemudian Anda bisa memulainya. Ya, dimana di sini saya bikin drop down menu untuk pemrograman web ya. Nah, di sini ada bahasa pemrograman, nanti ada ASP, ada PHP, ada Python, ada Java ya. Oke. Kemudian modal ya. Nah, modal ini biasanya dipakai untuk satu event ya, atau biasanya juga untuk form ya, juga bisa ya. Jadi kalau Anda belajar di native Java ya, ini cukup menggunakan yang namanya inner HTML. Nah, gitu ya. Nah, kalau di Bootstrap ini Anda bisa menggunakan modal.
gitu ya. Nah, pemanggilannya ya dengan div class ya, dimana di sini tinggal panggil aja modal fed ya. Nah, terus ID-nya my modal. Nah, ini bisa menggunakan dialog ya, modal dialog. Oke. Nah, ini tinggal sesuaikan aja scriptnya, nanti Anda bisa eksekusi. Kemudian ada lagi yaitu carousel. Nah, di Bootstrap ini bisa membuat satu slide yang berjalan ya. Nah, ini cukup rumit kalau Anda tidak menggunakan Bootstrap ya. Dan juga pastinya responsif ya. Ya bisa disebut dengan setShow ya. Jadi Anda bisa menggunakan seperti ini ya, dengan pemanggilan yaitu kelas carousel inner. Ya, rule-nya silahkan Anda gunakan listbox ya. Dan ada rule yang lainnya yang mungkin Anda bisa gunakan ya. Termasuk juga untuk membuat satu gambar ya, menyediakan gambar dan linknya. Jadi nanti bisa diklik linknya. Oke, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini ya. Jadi Anda bisa nanti membuat satu wireframe ataupun mockup seperti ini ya. Sudah ada tugas ya di minggu ini bahwa Anda diminta untuk membuat satu desain web dengan menggunakan konten-konten secara konten lokal ya, seperti itu. Nah, oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini untuk desain web responsif menggunakan Bootstrap. Nah, ini adalah salah satu pilihan bagi seorang UI designer ataupun developer web. Terima kasih, selamat belajar.